Oke, hari ini kita bakal ngobrol santai nih, Klau, tentang pengalaman lu ya, yang dimana dulu tuh, kalau flashback tahun berapa ya, Klau? 2000 berapa? 2018 kalau nggak salah. Ya, Oh, 2018 ya. Oke, 2018. 2018 tuh apa ya, dapat peristiwa yang kurang mengenakan ya. Bisa dikatakan seperti itu. Iya, benar-benar iyalah. Oke, nah kalau mungkin kalau misalnya kita flashback nih ya di 2018, sebelumnya lu pernah nggak sih kayak terpikirkan atau membayangkan bisa kena narkoba gitu? Pernah kepikiran nggak? Wah, enggak. Kalau kepikiran justru aku tuh berdoa malah sama Tuhan kayak Tuhan jangan sampai aku tuh kena obat-obatan terlarang atau make atau apalagi kecanduan dan lain sebagainya dan ya itu aku udah pikirin jauh-jauh, aku udah doa sama Tuhan seperti itu dan gak nyangka kalau emang ternyata aku bisa kena itu. Oke, Gitu. ya. Tapi kadang ini ya, kalau kita berdoa Tuhan jangan jangan apa ya, jangan kasih aku ini, tapi kita tiba-tiba ditaruh aja di tempat kayak yang kita tidak mau gitu ya. Iya, iya. Sering kan Iya. ya, nggak cuma aku doang kayaknya deh. Benar-benar. Oke, jadi sebenarnya emang di luar ekspektasi ya, bahkan nggak pernah kebayang ya bakal bisa Iya, kena ya. mm-mm, Oke, betul. ya bahkan kayak kita aja udah berdoa nih ya supaya nggak kena, tapi ternyata kena juga ya. Apalagi mungkin orang-orang yang nggak berdoa, yang nggak jaga dirinya dengan baik ya. Betul banget. Betul banget. Oke, Klau. Nah, ini kan dari pengalaman lu kan dapat narkoba nih kena kemakan tuh dari temen ya. Nah, sebenarnya nih ya, kalau Iya. boleh tahu circle pertemanan lu tuh seperti apa sih? Apakah temen lu Oh, semuanya baik-baik aja, atau emang ada juga sih orang-orang yang kayaknya apa ya membawa dampak negatif gitu buat gimana circle pertemanan lu kok? circle pertemanan menurutku aku baik-baik aja gitu. Menurutku aku baik-baik aja. Cuma ya kalau dari merekanya kan kita nggak tahu ya Ya, hati manusia itu seperti apa. betul. Cuman yang aku tahu adalah hati manusia itu dinamis, Hmm, gampang berubah-ubah betul. gitu ya. Makanya kenapa kita harus selalu bergantung sama Tuhan. Jangan kita mengandalkan manusia karena hati manusia itu berubah-ubah gitu. Nah, yang ya itu circle pertemananku menurutku baik-baik aja gitu, nggak ada yang aneh-aneh gitu dan aku juga berteman sama semuanya Hmm. gitu. Kalau aku lihat dia nggak baik tetap aku temenin, cuman hikmat apa pakai hikmat gitu, kita jangan jangan ikut ke bawah arus gitu. Oke. Itu sih. Oke, jadi menurut ini yang pengamatan lu sendiri baik-baik aja gitu ya lingkungan pertemanan lu ya. Orangnya nggak ada yang Iya, aneh-aneh kok nih kayaknya ya semua baik-baik aja, iya. fine-fine aja. Nah, tapi ternyata nih kok temen lu yang ngasih narkoba ini sebenarnya statusnya apa sih? Teman baik kah, sahabat atau sebenarnya cuma temen yang lewat aja? Menurutku tuh dia teman baik karena setiap apa ya, setiap masuk kuliah tuh dia nyapa gitu, halo Klau. Terus udah ngerjain tugas belum gini-gini gitu, kayak biasa aja kayak merangkul lah gitu. Jadi I don't think that kayaknya nggak ada yang beda deh, nggak ada yang sesuatu yang mencurigakan, yang sesuatu yang jahat, nggak ada Hmm. gitu. Oke, jadi teman baik ya, teman baik banget bahkan menyapa ya, suka nanya-nanya ya. Iya, karena saling, karena kita suka kayaknya apa kalau ketemu terus papasan kayak wow kayak itu, jadi kayak aku merasa baik aja Hmm, oke, oke. gitu. Oke, justru ini nih yang kadang bahaya ya, temen yang kita anggap baik tuh ternyata, nah, kayak gini. Oke, nah kan jadi ceritanya, eh lu ini kan dikasih narkoba kan pas disengaja ya kau ya, dari makanan ya kan, Ya, dari makanan nih. ya. Nah, pas lu dikasih makanan ya sama temen lu, kayak ada gak sih perasaan curiga atau ya percaya-percaya aja orang dia temen baik gue gitu, atau gimana? Boleh boleh. Ceritain singkat aja ya dari awal. Jadi waktu itu ada di salah satu kampusku Hmm. dulu dia tuh ada satu acara gitu kan, satu acara dan aku harus datang. Itu acara pameran karena ada karya aku di situ, jadi aku harus datang. Lalu niatnya nih mau makan keluar nih, ya mau makan keluar. Pas mau makan keluar tuh ada temen bilang, Klau nggak usah makan keluar gitu, di sini aja panitia bagiin makanan gitu kan. So menurutku ya udahlah,
maksudnya itu free lagi ya kan, ya udah ambil tuh dari panitia acara makan. Pas makan aku otomatis bilang ih enak ya gitu, terus ada yang dengar enak ya Klau gitu, terus aku dari situ nggak merasa aneh sih, cuman kayak karena kan itu spontan ya otomatis. Nah, akhirnya setelah itu acara itu acara ke siang sore, jadi pas udah malamnya aku baru merasa aneh setelah makan. Itu aku makan banyak ya, nggak usah dibicarain ya, makan banyak pokoknya intinya gitu. Ada di minuman juga ada, oke. Jadi pas udah makan minum malamnya tuh ngerasa ada yang beda nih, kan kita manusia tuh punya insting ya, kalau ada something yang nggak bener pasti ngerasa nih. Nah di situ aku ngerasa tuh, ih kok kayak halusinasi, goyang-goyang, matanya blur warna putih-putih gak jelas gitu kan. Sampai aku di situ aku baru ngerasa kayak ada seseorang yang guiding aku nggak tahu ya, cuman aku kayak ini ada yang nggak benar gitu, kayak aku ngerasa ini ada yang nggak benar gitu. Akhirnya dari situ aku mau ke kamar mandi. Aku tarik temen aku bilang aku nggak enak nih, ada perasaan nggak enak, tiba-tiba emosi aku nggak stabil, tiba-tiba aku nangis aja, tiba-tiba, padahal nggak mau nangis gitu, tiba-tiba nangis karena mungkin udah ngaruh ke syaraf kali ya, narkobanya itu. Jadi singkat cerita pas udah selesai itu, oke, ternyata aku tahu nih, aku sendiri yang ngomong gini, ini kayaknya ada yang ngasih ini deh narkoba. Aku ngomong itu sendiri, kayak aku ngerasa ini ada narkoba yang aku makan gitu. Karena waktu pas aku makan, aku ada ngerasa tanda-tanda kegerus kayak Panadol gitu loh. Nah, Panadol kan. Dari situ aku baru nyadar gitu, kayak belum nyadar banget sih, maksudnya kan pas aku kayak gigit, tiba-tiba temen yang ngasih itu dia datang, gimana Klau, nanya lagi dia enak gak gitu. Pas dia nanya enak, aku bilang enak sih, tapi ada yang aneh karena aku kegerus itu. Akhirnya aku tanya kan kenapa ya, dia nggak jawab, dia pergi bisik-bisik. Nah aku tuh nggak mikir kalau ini tuh ada something gitu, aku cuma mikir mungkin ini makanan dia iseng kali jatuh terus kasih ke aku mikirnya gitu doang gitu. Nah akhirnya ya udah situ aku sadar pas malamnya, oh ternyata ini ada yang nggak benar karena lidah aku rasa kebal, terus syaraf aku kayak nggak berjalan dengan baik gitu loh. Jadi aku kayak pikun-pikun gak jelas gitu, terus sama halusinasi gitu. Itu sih. Jadi untungnya aku sebelum makan berdoa. Ini kadang orang tuh kayak makanan cemilan, makanan ini permen pun kita harus latih diri kita tuh, makan sekecil apapun harus tetap berdoa karena kita nggak tahu. Karena emang ada kejadian juga dia makan permen langsung berbusa mulutnya gitu kan, kita nggak tahu ada apa. So sebelum makan aku cuma pesen berdoa dulu, ngelakuin apapun deh, nggak cuma makan, berdoa dulu karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi gitu. Ya aku bersyukur pas aku lewatin itu ternyata ujungnya Tuhan punya rencana yang baik. Itu sih. Oke. Gitu. Ya, jadi kalau misal boleh tahu nih, kalau jenis narkoba apa sih yang dimasukin? Jenisnya kan banyak ya. Ada yang nggak kedetek, kata dokter sih. Cuman yang ditahu jamur, amfetamin, itu aja sih. Yang lain-lainnya enggak, belum dokter bilang ada, cuman karena itu campuran, jadi ada yang nggak kedetek gitu. Oke. By the way, ini yang dikasih makan dan yang kena lu doang, kalau nggak ada yang lain? Ada yang lain, cuman yang paling parah aku hampir overdosis karena aku makannya banyak. Gitu. Okay. Emang beneran sampai kayak mau beneran aku merasa udah mau meninggal lah. Karena udah ditaruh di dadaku tuh udah banyak kabel-kabel gitu loh. Kabel-kabel, terus karena oksigen aku, saturasi oksigennya menurun gitu. Karena itu kayak oksigen di otak aku tuh menurun gitu. Jadi aku kayak nafas itu kayak gitu. Sampai infusnya cepet banget habis, udah 3 kali shot gitu, kayak
habis gitu karena saking banyaknya gitu. Oke. Gitu. Waktu itu berarti yang bawa ke rumah sakit siapa nih, kok? Temenmu yang ngasih ini atau temen yang lain? No, temen baikku. Ada dia dia tuh anterin, dia juga sebenarnya dia makan tapi nggak banyak. Hmm. Nah, ini cerita lucunya ini. Dia kena nih makan. Tapi dia baru nyadar pas di tengah jalan gitu kan. Aku tepok lah dia. Lu jangan halusinasi, ntar gimana kita mau ke rumah sakit gitu kan. Nah, waktu itu kita tuh kayak nyari tempat singgahan karena kampusku jauh dari rumah. Jadi harus naik kereta jauh kan, gak mungkin dong aku dalam keadaan gitu nanti kegelepar di jalan gitu kan. Akhirnya nyari kosan temen, tapi kosan temen temennya pada nggak ada di kos gitu kan. Aduh, di situ aku langsung kayak, Tuhan gimana, aku sambil kayak apa, pegang kepala aku, Tuhan dalam nama Yesus, kayak sadar nggak boleh halusinasi gitu kan. Dia juga terus tiba-tiba pas kita tuh lagi di dalam gang sempit nih, lagi gang sempit, kita bingung mau ngapain karena udah keganggu syarafnya. Aku aja mau telepon mami, bingung nomor yang mana, kayak linglung gitu kan. Akhirnya aku berhasil telepon mami kan. Pas diangkat, mami kira aku dihipnotis. Karena ngomongnya ngaco, ngomongnya udah kayak gitu. Ya kan, dikiranya dihipnotis kan. Terus mami langsung teriak, Claudi, biar nyadar gitu kan. Akhirnya mami saranin untuk cari klinik terdekat gitu, klinik terdekat. Nah, temen aku yang anterin aku nih, yang perempuan ini, dia tuh untung dia masih sadar kan. Pas ditutup teleponnya dia bilang, kok gue kayak merasa pusing ya, kok dia langsung ngeluh gitu, dia ngerasa yang aneh. Terus aku bilang, please jangan halusinasi dulu, kita harus ke rumah sakit. Gitu kan. Akhirnya pas kita on the way ke rumah sakit, dia untung masih jalan ya, connect ya pikirannya. Pas ke rumah sakit, kita tuh hampir lewatin jalan besar. Nyebrang. Jalan besar yang dan itu berlawanan arah, kita hampir ketabrak gitu waktu itu. Untungnya aku masih sadar ya, aku langsung tepok pundaknya, stop, aku bilang gitu kan. Kalau enggak, udah aku nggak ada di sini. Karena kan itu berlawanan arah, terus pada ngebut semuanya kan. Akhirnya finally kita masuk ke rumah sakit. Dia bilang, gue mau langsung pulang. Aku nggak tahu ya kenapa firasat aku, nggak, lu harus ikut gue ke rumah sakit gitu. Dia mau pulang langsung kan dalam keadaan kayak gitu, nggak. Pas di rumah sakit baru dah tuh. Itu pas banget timingnya Tuhan tuh, pas di rumah sakit halusinasinya langsung keluar. Halusinasinya langsung keluar. Itu kayak aku merasa, ini Tuhan jaga aku bener-bener, walaupun ini masalah bukan aku yang lakuin ya, maksudnya akibat dari tindakan orang lain, cuman aku merasa kayak, Tuhan keren banget lah jagain aku gitu di saat-saat itu. Gitu, pas di rumah sakit baru deh ngerasa halusinasinya sangat-sangat ya. Aku sampai bilang sama Tuhan, kalau mau Tuhan panggil aku, panggil aja, karena aku udah nggak kuat, mata aku tuh udah putih gitu loh, kayak bener-bener apa ya, kayak udah mau mati gitu. Makanya aku bilang, Tuhan, kalau Tuhan mau panggil aku, panggil aja, tapi ampuni dosaku dulu ya Tuhan. Ampuni dosaku dulu ya Tuhan, baru Tuhan panggil deh, silakan gitu. Terus di situ aku dengar suara gitu. Nah, aku tuh merasa kayak, ini halusinasi apa enggak nih? Halusinasi apa enggak nih? Tapi suara itu bilang gini, kamu belum selesai urusanmu di sini, kamu akan pergi ke Bandung. Terus aku langsung kayak, apaan sih? Gitu kan, kayak halusinasi kali ya ini, gitu kan. Nah, karena aku nggak ada sama sekali kepikiran untuk ke Bandung, terus kalau mau pindah kampus juga karena kejadian ini, aku nggak sempet kepikiran ke Bandung, malah aku pikiran mau ke luar negeri gitu, mau pindah ke luar negeri kan. Udah urus-urus kayak berkas gitu. Tapi ternyata bener, pas setelah lama itu aku ternyata dipindahkan ke Bandung gitu. Kayak aku sekarang kuliah di Bandung gitu. Aku baru nyadar loh pas aku diterima di Bandung, aku ini kayak yang kata-kata aku denger deh yang waktu di rumah sakit, yang aku akan ke Bandung gitu. Itu. Dan aku percaya itu bukan suatu kebetulan ya, itu suara benar-benar aku merasa itu bukan halusinasi, karena itu kejadian benar gitu. Berarti itu aku percaya itu Tuhan. Iya, benar. Tuhan yang
Tuhan yang atur semuanya, Tuhan yang punya rencana gitu. Oke, apalagi suaranya tergenapi ya. Kayak dulu kayaknya cuman ya Yes, kayak benar benar benar. Nancy ke Bandung, orang lagi di rumah sakit disuruh ke Bandung ya. Tapi baru sadar pas kita di Benar Bandung. benar. Oke. Iya iya iya. Oke, tapi kalau kayak apa ya? Kan itu lu abis makan sesuatu. Tahu dari mana kalau itu Ya, narkoba? Kan bisa aja kayak ini gue diracunin atau apa. Dan kenapa lu berpikir kalau itu narkoba? waktu yang nyadar itu ya, Iya. waktu yang nyadar Hmm. itu tuh aku nggak tahu ya, aku kayak punya insting aja, nih ada obat nih yang tadi aku makan gitu. Karena aku merasa yang pas aku makan itu, aku kayak kegerus something gitu, kayak Panadol atau apa gitu kan. Terus pas dari situ hatiku tuh langsung bicara sendiri kayak, enggak, ini ada narkoba, ini ada obat nih. Hmm. Gitu. Kayak dari situ aku merasa aneh langsung. Itu tuh tanda-tanda kalau pakai narkoba tuh aku rasain gitu. Oke, ya. Gitu. Jadi pertama kayak di hati ada yang ngomong ya kayak narkoba nih dan ternyata emang Ya, benar ya kayak merasa kelihatan dari tanda-tanda juga ya benar, benar. halusinasi, pusing gitu ya, sempoyongan. Yes. Yes. Oke. Nah kalau setelah kejadian itu kan lu dikasih narkoba nih sama teman. Lu tau gak sih kira-kira motif temen lu Hmm. nih apa sih sebenarnya ngasih itu? Motifnya Nah, ya. motif dia tuh sebenarnya apa? Motifnya aku, oke. Kalau motif, kalau kamu nanya ke aku yang jadi korban, ya aku nggak tahu. Kalau nanya motif ya, karena siapa yang tahu hati manusia gitu. Iya. Kayak yang tadi aku bilang gitu, hati manusia tuh berubah-ubah gitu. Kayak kita nggak tahu, dan yang cuma tahu tuh Tuhan. Isi hati kita tuh cuma Tuhan. Karena di Yeremia Yeremia berapa ya? Yang Tuhan bilang, Tuhan yang menyelidiki hati dan batin. Hmm. Itu karena Tuhan Tuhan apa ya? Tuhan tahu semuanya gitu. Oh. Jadi kalau kalau mau lakuin apapun, kita tuh harus ke Tuhan dulu. Maksudnya apa ya? Bergantung sama Tuhan gitu, karena Tuhan yang tahu segalanya. Hati orang pun Tuhan tahu gitu. Nah, kalau motivasi tadi aku bilang aku nggak tahu. So yang aku andelin adalah jalan sama Tuhan aja gitu. Kayak jadi aku tahu nih harus gimana gitu. Oke, jadi sampai saat ini juga nggak ngerti ya sebenarnya tujuan dia tuh apa gitu ya Nah, ngasih ke lu gitu kan sebagai teman baiknya juga ya. ya. Oke, nah Clau, setelah kejadian ini nih, gimana sih respon lu sekarang ke dia? Apakah masih tetap hubungan baik atau lost contact dan kayak lu tuh udah pernah jahatin gue, jadi kayak gue udah nggak mau lagi temenan sama lu atau gimana Clau? Respon lu? Responnya pertama karena aku tahu ini teman baikku yang kok dia ternyata ngasih gitu kan. Now it's like kecewa. Ya, pasti. Jujur, pertama kecewa. Hmm. Karena yang aku tahu dia baik gitu, ya kan? Tapi ini yang amazing adalah Tuhan bukan fokus sama masalahku, tapi dia fokus sama hatiku. Dia lagi ajarin aku untuk banyak hal lah. Yang pertama kalau di part ini Tuhan lagi ngajarin aku untuk ngampunin. Gitu. Dan itu nggak mudah karena bisa aja gue mati gitu loh Han, waktu itu. Bisa aja, Nyawa, karena itu ya? nyawa Iya, gitu kan. Yes. Itu nyawa gitu. Terus bisa aja aku dendam apa segala macam. Awalnya aku kecewa, tapi lama-lama kayak Tuhan ajarin untuk apa ya, lembutin hati. Karena apa ya, setiap hari aku tuh aku juga baca Alkitab, aku juga renungan gitu. Jadi ini nih pentingnya renungan itu keluarin toksik gitu. Renungan setiap hari itu keluarin toksik setiap hari. Jadi pas jalannya waktu, aku tuh kayak Tuhan lagi bersihin hatiku, ya. Tuhan lagi bersihin hatiku, terus terbesit di hati kayak apa ya? Ampuni, karena dia nggak tahu apa yang dia perbuat. Gitu. Act like dia anak kecil yang nggak tahu apa-apa gitu. Jadi kita kayak mudah mengampuni gitu. Nah, iya, karena aku juga harus berkaca diri gitu. Nggak ada di hadapan Tuhan dosa yang kecil, dosa yang besar, semua dosa. Kalau dosa, ya kan? So, kaca diri aja. Gue juga pernah ngelakuin dosa. Gue juga pernah ngelakuin kesalahan gitu. Jadi, ikutin kata firman Tuhan, mengampuni 70 kali 7 kali. Oke. Itu, ya, it means
kayak nggak terhitung. Nah, Ya. itu susah sih. Cuman ngelakuinnya susah banget ya. Ngelakuin susah banget gitu. Oke, berarti kan tadi lo bilang kan lo mengampuni ya kalau karena emang firman Tuhan bilang Ya, kayak ya, kita harus mengampuni. Nah, ketika lo ketemu ya, ya. orangnya nih ya, gimana sekarang respon lo, sikap hati lo? Kalau lo ketemu orangnya lagi, Biasa aja. udah biasa aja? Biasa aja. Biasa aja, udah biasa aja. Udah biasa aja. Oke. Tapi kalau sekarang masih berhubungan Kayak baik kah atau gimana? baik-baik aja, biasa aja sama siapa aja. Kayak biasa aja. Kalau dari aku ya, aku merasa biasa aja gitu. Kayak ya biasa aja. Gimana sih, aku juga bingung. Kayak biasa aja gitu. Anggap aja temen biasa gitu. Oke, tapi kira-kira ada yang berubah nggak Maksudnya sih dari dulu sampai sekarang? Misal dulu kayaknya deket banget, sekarang jadi kayak agak renggang atau gimana? kalau renggang itu mungkin karena kesibukan masing-masing kali ya. Kayak udah yang satu udah sibuk sana, aku juga udah sibuk Mm-mm. yang lain gitu kan, mau tugas akhir. Tapi kalau misalkan untuk dipertemukan atau ngobrol, aku biasa aja. Aku kayak ya udah masa lalu gitu loh. Ya udah lewat gitu. Dan kalau emang mengampuni ya actionnya harus ada gitu. Gitu. Oke, jadi sekarang udah biasa aja ya, udah kayak kalau ketemu ya nggak sakit lagi. Tapi kalau dari dianya sendiri gimana? Kalau kalau ketemu lu, canggung nggak? Kalau dari dianya? Mungkin ya, aku nggak tahu ya. Kalau kalau dari dianya ya, Ya. dari dianya tuh mungkin aja canggung kan. Waktu itu dia ngelakuin ya kita bisa bilang kesalahan gitu kan. Maksudnya sampai buat aku kayak gitu ya mungkin aja canggung gitu. Oke. Tapi yang penting dari lu sendiri tuh udah bener ya sikap hatinya, maksudnya nggak ada yang berdendam atau gimana gitu. Karena kan jujur emang sulit banget ya, apalagi ya tadi lu bilang taruhannya itu nyawa ya. Sampai lu bilang bahkan nafas aja susah ya di rumah sakit ya. Iya, benar-benar. Iya, benar. Itu aku baru pertama kali sih ngerasain kayak gitu. Cuman apa yang aku lewatin itu bukan karena aku sendiri, tapi itu benar-benar Tuhan. Kalau aku cerita detail ya, aku bisa nangis sih. Karena apa ya? Ih, kayak Tuhan tuh jagain aku dari wah, complicated. Pokoknya intinya Tuhan tetap jagain aku, lindungin aku walaupun aku ya kadang nggak nurut sama Tuhan, nggak taat. Cuman Tuhan tuh perhatikan loh anak-anaknya. Oke, oke. Nah, Cloud, Ya. dari kejadian ini nih ya, lu jadi kayak agak takut gitu gak sih bergaul dengan orang lain? Awalnya takut, terus ada trauma juga. Itu 1 tahun, 1 tahun, selang 1 tahun itu aku ke psikiater dulu, Hmm. untuk ngecek ini obatnya masih ada atau enggak, Hmm. ya kan? Apa reaksinya gimana, aku masih aku malah timbul ketergantungan atau gimana kan, biasanya kalau abis kena itu kan mau lagi nih mau. Nah, ini mungkin karena aku waktu kena itu aku tuh nggak bukannya mengasihkan diri, tapi aku takut kena itu. Jadi aku nggak ada ketergantungan gitu, kayak mau lagi enggak, karena aku nggak, pas kena obat itu aku tuh dalam keadaan aku takut gitu, kayak no 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 enggak gitu, bukan yang kayak mau asik nih mau make gitu, enggak kan gitu. Mungkin karena itu kali ya, aku nggak tahu sih, cuman aku harus research lagi ya kali ya. Nah, terus selang 1 tahun itu trauma, aku sampai ini loh, makan di luar aja di pecel lele pinggiran aja aku udah, Mas, saya mau lihat dong masakannya kayak gimana gitu. Aku sampai kayak ini apa kayak bener-bener trauma, aku sampai keringet dingin tangan aku itu nggak enak banget. Tapi kalau aku terus-terusan trauma ya hidupnya tuh nggak enak gitu. Makanya makanya kitanya sendiri yang harus bantu diri kita gitu, untuk gimana nih caranya biar nggak trauma. Ya itu pertama, buka hati untuk ngampuni gitu, datang dulu sama Tuhan untuk apa ya, kayak Tuhan berikan aku hati yang lemah lembut untuk bisa ngampunin gitu. Karena kalau kita kalau kita nggak jalan sama Tuhan, nggak butuh Tuhan, kitanya sendiri nggak kuat untuk ngampunin. Ya secara manusia siapa sih yang nggak kesel, Betul. ya kan? Iya. Sampai papi mami aja kesel gitu, mana nih orang gitu. Tapi cuman calm down, kita harus pokoknya kalau
yang namanya jalan sama Tuhan tuh harus tenang kan. Asik. Gitu ya. Oke, nah, wow. Tapi lu pernah gak sih kayak bertanya kayak, why me, God? Gitu kayak, kenapa harus gue yang kena gitu? Ada nggak? Misal lu udah menemukan jawaban gak? Kira-kira kenapa sih kayak Tuhan izinkan hal ini terjadi gitu dalam hidup gue? Pernah nanya, kenapa sih gue gitu, kenapa nggak orang lain gitu kan. Cuman setelah aku pikir-pikir, kalau aku nggak kena itu, aku ya hidupnya gitu-gitu aja gitu, kayak ini karena hal ini aku jadi ada pengalaman pribadi sama Tuhan. Jujur aja, kayak aku lebih, pertama lebih ngandelin Tuhan, kayak bergantung sama Tuhan gitu. Mau lakuin apa, kayak kita harus mulai dulu dengan doa gitu, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi gitu. Itu sih, itu yang apa yang aku terima karena pengalaman gitu. Karena pertama aku juga bertanya gitu, kenapa gue sih, emang gue ada apa sih gitu. Cuman ya itu, karena Tuhan mau tunjukin sesuatu, karena Tuhan mau nunjukin sesuatu bahwa Tuhan tuh ada, Tuhan tuh melindungi, Tuhan tuh take care of you gitu. Tuhan yang jaga gitu. Oke. Nah, kalau gue jadi inget lagi nih, tadi kan lu pas di rumah sakit tuh kan lu bilang ya kalau lu dengar suara kayak lu harus ke Bandung nih. Nah, emang lu disuruh ke Bandung tuh mau ngapain sih sebenarnya? Kayak apa sih maksud Tuhan pas nyuruh lu ke Bandung nih, Kau? Oh, ada. Itu ada kejadian banyak. Gimana? Jadi uh, pas pas gue ke Bandung, itu banyak kejadian. Jadi kayak yang dulunya gue hidup tuh sembarangan. Gue tuh dulu mikir gini, ya udah hidup asal hidup apa ya, berbuat baik, berdoa udah cukup. Ya. Udah cukup lu jadi orang Kristen kayak gitu. Tapi ternyata pas gue di Bandung gue disadarin gitu. Enggak cukup sampai segitu. Lu harus punya hubungan intim sama Tuhan. Lu harus apa ya, deket, punya hati yang deket sama Tuhan gitu. Nggak cuma basicnya kebiasaan doang berdoa rutin, terus kebiasaan orang di luar Tuhan juga bisa kayak gitu, ya kan? Cuman yang harus jadi bedanya adalah kita punya hubungan intim sama Tuhan. Itu yang aku disadarin akhirnya. Waktu di Bandung tuh aku kayak benar-benar apa ya, bertobat gitu, kayak oh ya, aku masih ada banyak sekali kesalahan, terutama sama apa, hubunganku sama Tuhan dulu nggak benar gitu, ya kan. Dan pas di Bandung juga totally, aku pas tobat itu aku kayak diperhadapkan sama temen yang dijahatin juga sama temennya. Jadi istilahnya dia di apa ya, di pelet gitu ya. Ya aku nggak tahu ya, cuman aku doain dia, kayak apa ya, Tuhan bilang untuk doain dia, terus doain dia. Aku juga diserang secara roh gitu, kayak adalah peperangan rohani gitu. Pas pas aku apa ya, pas aku doain dia gitu, aku merasa aku bisa loh. Sampai ada orang gereja bilang gini, Klau, kok lu bisa sih, itu yang lu lawan bukan sembarangan gitu. Terus aku langsung bilang, aku aja heran gitu, kenapa aku juga bisa ya, padahal aku nggak butuh pendoa, nggak butuh apa gitu. Akhirnya aku bisa nolongin temen aku ini jadi kelepasan gitu, kayak bebas dari apa yang tadi gitu, hal-hal yang negatif itu gitu sih. Jadi kayak banyak hal yang Tuhan apa ya, utarakan pas aku di Bandung. Aku jadi lebih kayak deket sama Tuhan, jadi bisa nolong teman juga di sana gitu. Oke, jadi ada maksud baik ya di balik itu semua ya. Dan bahkan mungkin pasti kayak bahkan mungkin kalau lu nggak kena narkoba, lu juga nggak bakal mau ke Bandung ya, Klau? Iya, nggak ada kepikiran ke Bandung, bener-bener nggak ada gitu. Oke, jadi Tuhan kayaknya harus bawa agak dalam dulu nih ya, kayaknya nggak enak gitu ya. Iya, harus bawa ke tempat dalam dulu emang. Kalau jalan sama Tuhan tuh, karena Tuhan nggak janjiin juga kan, lu bakal baik-baik aja. Enggak, jalan sama Tuhan tuh mikul salib, ya kan? Kayak bener, iya, karena kita supaya dilatih supaya kita jadi orang yang lebih daripada pemenang. Asik. Itu kayak tahu ya, dari mana tuh?
Kayak tahu Nggak gitu tahu ya, ya. itu slogan apa ya? Oke, ya benar-benar benar. Jadi kayak kadang kita mikir kayak Tuhan kok jahat banget gitu, kenapa gue yang kena ya? Tapi ternyata ada maksud tertentu ya Yes. di balik itu semua ya, Klau ya. Jadi belajar sesuatu ya. Oke. Mm-mm. Nah, kalau ada pertanyaan nih Klau yang masuk nih dari Christian Raja Guguk. Oke. Claudia mau nanya, semenjak kejadian itu ada efeknya nggak sih sampai sekarang? Misalnya jadi lola, gampang capek, dan lain-lain. Oh, kalau secara fisik enggak. Puji Tuhan ya enggak. Hmm. Enggak ada kayak gitu. Kayak aku juga kalau misalkan uh, aku juga diem-diem aja ya mungkin keras ya. Cuman aku kan ini kan kayak minum air kelapa hijau, terus olahraga ya, bangun fisik juga. Jadi supaya kita sehat kembali dan tetap jangan lupa firman Tuhan, berdoa gitu. Karena mentally kalau fisik kita bagus, mental kita juga harus bagus gitu. Dua-duanya harus balance gitu. Oke, berarti nggak ada tersisa gitu ya, nggak semuanya sehat ya kalau ya secara Ada fisik ya, sehat, puji Tuhan. Yes. mental juga ya. Waktu itu proses pemulihannya berapa lama ya, Klau? Setahun ada kayaknya. Karena itu kan aku juga trauma sih. Apalagi kayak aku kan orangnya sosial ya, suka bergaul sama orang. Jadi pas kena itu aku jadi kayak takut gitu loh. Deket-deket sama orang. Kayak takut dia ngapain gue. Terus kalau makan keluar juga keringet dingin kan, takut takut makan ini makan itu ntar ada apa-apanya gitu kan. Tapi ya itu karena sebenarnya hilangku trauma tuh karena satu sih akarnya, karena mengampuni gitu. Jadi pas aku udah ngampunin, udah lepasin aja gitu, udah masa lalu gitu, trauma aku hilang. Dan itu saat mengampuni itu butuh apa ya, butuh kekuatan juga dari kayak kita minta sih sama Roh Kudus untuk kayak tolong berikan hati yang lemah lembut gitu. Benar-benar kalau kayak kekuatan sendiri tuh kayaknya nggak bisa ya, bahkan kayaknya nggak mungkin ya untuk mengampuni orang yang hampir merenggut nyawa kita gitu ya. Kayak kalau diinget-inget lagi bakal sakit gitu. Tapi kalau sekarang, kalau ini kan lagi flashback nih, kalau lagi cerita, sakit gak sih? Maksudnya masih ada ini kan yang tersisa atau udah kayak ya biasa aja gitu? Enggak, udah biasa aja udah kayak ya udah karena ya udah mengampuni, udah masa lalu, it's okay gitu. Oke. Gak apa-apa. Jadi poinnya ketika kita mengampuni ya, melepaskan pengampunan tuh bahkan semua detox dan racun tuh jadi hilang gitu ya dalam tubuh kita. Kita jadi sehat secara mental dan juga secara fisik ya. Bener. Oke, nah sekarang temen lu ini gimana nih, Klau? Maksudnya kalau misalnya dia nonton gak sih? Nggak tahu ya. Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, nggak tahu ya. Oke, mungkin kayak pesan lu buat anak-anak muda nih, Klau, khususnya kayak dalam hal pergaulan ya. Ini kan sesuatu yang risky banget ya. Gimana, Klau? Oke. Pesennya ya. Ya. Yang pertama, jaga diri dari pergaulan negatif. Dan oke, kita jaga nih pergaulan. Terus aku sering lihat dan sering dengar ada orang, ya udah gue imannya kuat gitu, gue imannya kuat, gue bisa jaga diri, terus nyemplung ke daerah itu yang di negatif. Jangan cobain diri, ya itu namanya nggak berhikmat juga gitu. Udah tahu itu nggak benar, terus ngapain lo kesana? Terus tujuannya gue menyelamatin dong. Ingat, kita tuh hidup bukan dari roh saja, tapi juga ada daging, dan kita bisa bisa apa ke bawah arus gitu. Kalau intinya gini sih, jangan sok kuat gitu, jangan sok kuat karena apa ya, ya balik lagi bergantung sama Tuhan. Karena kita nggak ada apa-apanya, kita nggak ada apa-apanya, kita bukan siapa-siapa gitu. Kita ada kelemahannya gitu. Benar. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sekalipun ya kita jatuh dalam masalah akibat perbuatan orang lain, ingat kayak Tuhan menolong Yusuf. Semua yang direka-rekakan kejahatan ya oleh saudaranya, tetapi Tuhan ubahkan jadi kebaikan. Betul. Ya ceritanya Yusuf, Tuhan jadikan raja muda di Mesir, ya kan? Nah, ya kalau ditanya kebaikannya apa sih gitu, ya kalau untuk aku kebaikannya aku jadi lebih fokus ngejar prestasi dalam studi, terus ketemu komunitas yang sehat, yang benar-benar bisa bangun aku, terus sekarang malah juga pelayanan, aktif pelayanan gitu.
Dan yang ketiga apa nih? Jalani hari-hari sama Tuhan. Itu sih, kayak jangan pernah lupain Tuhan lah. Kalau mau makan, mau ngelakuin apapun, yang utama berdoa dulu. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi, apa yang kita makan, kita minum gitu kan. Betul. Gitu. Dan apa ya? Yang terakhir nih, terakhir banget nih. Boleh. Silakan keluarin semuanya. Yang terakhir, kalau kita benar, maju aja, nggak usah takut gitu. Karena Tuhan yang bela kita gitu. Jangan so benar ya. Kalau emang maksudnya tahu kan, jangan so benar. Gue merasa benar gini-gini. Cek dulu diri lu. Lu bener gak ngelakuin ini gitu. Kalau emang lu berjalan berdasarkan kebenaran firman Tuhan, lu maju, nggak usah takut gitu. Maju sambil minta pimpinan Tuhan, aku harus gimana gitu, supaya nggak salah jalan juga gitu. Ya intinya bergantung sama Tuhan.